Suara kata senang rasanya kami dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Kali ini di kebersamaan Lapor sesi yang kedua bareng Vivi di edisi hari Jumat 20 Desember 2024. Seperti biasa, spesial di hari Jumat akan ada udara yang hadir hingga pukul 11 nanti. Tentunya akan menghadirkan beragam informasi seputar dunia kesehatan. Dan kali ini kita udah undang kehadiran narasumber kita dari RSUD Dr. Muhammad Saleh. Kali ini spesial banget ya. Ini dua narasumber kita ini adalah dokter ya. Satunya dokter spesialis kandungan, satunya dokter spesialis anak. Yuk langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi dokter-dokter cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Vivi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Nampak dari wajah beliau berdua ini seger banget. Bahwasanya beliau, kalau saya menggambarkan, beliau berdua ini saat ini mengenakan kostum atau seragam yang mungkin sudah kita kenal ya. Beliau mengenakan seragam orange yang ini sudah dikenal sama banyak orang bahwasanya bahwasanya ini adalah seragam Dharma Wanita Persatuan ya, yang saat ini dikenakan oleh Dokter Maria Dia Zekia. Untuk Dokter Ika karena beliau memang lagi berdinas ya. Habis melahirkan. Seragamnya enggak cukup. Oh, seragamnya nggak muat, tapi setidaknya beliau berdua ini akan membahas terkait sama peringatan HUT Dharma Wanita. Dan kebetulan Mitra Suara Kota ya, 2 hari lagi kita juga memeriahkan yang namanya Hari Ibu tahun 2024, tanggal 22 Desember 2024 Mitra. Nampaknya Anda sudah tidak sabar lagi untuk menyimak ya materi kita di kesempatan pagi hari ini terkait sama Dharma Wanita juga Hari Ibu. Dan kami siarkan juga melalui Instagram ya, secara live dari Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh, juga dari live streaming di Radio Suara Kota 101,7 FM bisa Anda dengarkan ya melalui Radio Garden, atau Anda mau tanya-tanya langsung boleh aja di via WhatsApp kami di 081336460000 atau online-nya di 0355427772. Tinggalkan juga kolom komentar yang mau tanya-tanya langsung ya, live IG dari RSUD Dr. Muhammad Saleh terkait dengan materi pagi hari ini. Oke, langsung aja ya. Oke, Dokter Maria Dia ya, mungkin bisa disapa para pendengar yang kali ini lagi stay tune. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pendengar setia Radio Suara Kota Surabaya, Probolinggo. Dan juga ini live IG-nya RSUD Dr. Muhammad Saleh ya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa hadir di sini. Ya. Oke, dari dokter Dia kita ke dokter. Silakan dokter Maya. Iya. Kadang saya manggilnya dokter Ika, kadang saya manggilnya dokter Maya. Baik. Terima kasih untuk undangannya dari Suara Kota kepada kami DWP Persatuan RSUD M Saleh. Hari ini sangat senang sekali kita akan bertemu kembali melalui suara kota. Iya, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Kemudian juga untuk memperingati HUT DWP serta untuk memeriahkan Hari Ibu tahun 2024. Dihadirkan ibu-ibu cantik yang akan berbagi informasi penting yang pastinya udah ditunggu-tunggu sama ibu-ibu semua ya. Nggak hanya ibu-ibu saja, semua yang sayang ibu katanya. Oke, dokter, ini terkait sama Dharma Wanita. Nah, menurut perspektif dokter, Dharma Wanita itu yang seperti apa sih dalam konteks Hari Ibu? Silakan dokter Dia. Ya baik. Gini ya Mbak ya, kalau kita tahu Dharma Wanita ini yang dalam saat ini disebut sebagai Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi masyarakat perempuan terbesar ya di Indonesia, karena organisasi ini beranggotakan
istri-istri pegawai negeri ya, dan juga pegawai pemerintahan dan juga P3K ya saat ini. Tentu saja di lingkungan pemerintah sangat besar ya, dan ini sangat potensi sekali ya, karena perempuan itu ternyata multi talenta ya, kalau kita sadari bersama sebenarnya. Mungkin dalam wadah organisasi ini yang memang sudah dilindungi oleh pemerintah, jadi bukan organisasi yang ilegal gitu ya. Jadi ini merupakan wadah milik bersama yang bahkan nanti perannya di situ bisa mendukung peran suami-suaminya sebagai ASN untuk meningkatkan kinerjanya seperti itu. Betul. Di balik kesuksesan seorang suami itu di belakang ada istri yang mendukung, gitu ya dok ya? Iya. Jadi sebenarnya potensinya perlu digali ya. Kadang-kadang dengan masuk organisasi ini nanti banyak sekali yang bisa didapatkan ternyata di situ ya. Ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama Dr. Maya apa saja yang bisa didapat dari organisasi Dharma Wanita Persatuan. Oke, bagaimana Silakan. kalau menurut Dokter Maya terkait dengan Dharma Wanita tahun Persatuan. Oh, baik, terima kasih. Iya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Diah tadi, merupakan wadah untuk ibu-ibu istri dari ASN, juga untuk wadah untuk menampung dari aspirasi, kreativitas, kemudian peran ibu yang tidak hanya di rumah tangga saja, akan tetapi juga mendukung suami dalam tempat kerjanya, dan pada saat yang sama juga ini ya, selain berorganisasi, bersosialisasi dengan ibu-ibu yang berada di lingkungan Rumah Sakit M. Saleh, juga bekerja sama untuk memajukan apa yang bisa kami lakukan, yaitu berupa mungkin bagian sosial budaya, itu bagian untuk mungkin kemanusiaan, terus kemudian sumbangan, terus kemudian bagian ekonomi, bagaimana kami mengasah keterampilan untuk berwirausaha, yang di sini di M. Saleh ini kita wujudkan berupa kantin yang alhamdulillah saat ini berkembang baik. Kemudian bagian pendidikan kami juga sharing tentang ilmu pengetahuan. Kita mengadakan podcast dengan pasien-pasien yang ada di rumah sakit, terus kemudian dengan ibu-ibu sendiri, terus kemudian juga dari ibu-ibunya sendiri kita itu mengadakan kegiatan berupa lomba-lomba untuk meningkatkan minat dan bakat ibunya itu terpenuhi begitu ya, seperti fashion show, kemudian kerajinan tangan, lomba kecantikan, memasak yang sudah sangat lihai kalau ibu-ibu ya. Seperti itu. Ternyata Rumah Sakit M. Saleh ini juga memiliki beraneka ragam program-program kerja khusus Dharma Wanita sendiri ya. Salah satunya tadi disampaikan bahwasannya ada beberapa program kerja yang sudah rutin kita lakukan. Rutin dilakukan, kayak misalnya ada bidang ekonomi, sosial budaya, Bu Maya sebagai ketua bidang sosial budaya. Bidang ekonomi, bidang pendidikan ya. Terobosan terbaru dari Dharma Wanita Persatuan M. Saleh sendiri, Bu, yang mungkin saat ini tengah dilakukan atau inovasi ke depannya, sehingga tidak hanya berkutat pada kreativitas ibu-ibu Dharma Wanita di lingkungan Dr. Muhammad Saleh, Rumah Sakit M. Saleh, atau hanya lingkup situ aja gitu. Jadi ada inovasi baru yang nantinya bisa gebrakan untuk Kota Probolinggo kayak gitu. Misalnya di bidang kesehatan, misalnya nih kita ngomongin seputar kesehatan nih, kayak contohnya mungkin sekarang itu yang lebih fokus itu kita lagi membahas terkait sama penurunan angka stunting nih. Nah, ini Dokter Ika ini lebih lebih berkompeten untuk bisa menjelaskan ya, Dokter. Iya, sebenarnya kita banyak beririsan ya, karena kita itu tadi multi talenta, multitasking juga. Kita anggota dokter juga, anggota di ID itu juga ada Hari Bakti ID juga kemarin ya, kemudian juga di IID kita juga dituntut untuk bersosialisasi, bermanfaat untuk masyarakat. Pasti Mbak, ya nanti banyak beririsan, cuman memang kan ada tugasnya masing-masing. Kalau di bidang Dharma Wanita ini kita lebih membina ke intern ya, jadi ke intern ke para istri-istri pegawai negeri di lingkungan masing-masing. Ya, nanti atau kita sharing juga kalau misalnya di lingkup DWP kota, kita saling bertukar ilmu, pendidikan ke
lingkungan situ. Ya, jadi nanti kalau untuk masyarakat luar ya pasti ya seperti acara-acara seperti ini atau mungkin nanti lomba-lombanya juga mengikut sertakan di lingkungan rumah sakit kami pesertanya ya. Kalau untuk pendidikan ya melalui podcast seperti ini, ada media sosial DWP yang sudah kita punya ya, media sosial DWP RSUD M Saleh sudah ada. Nanti mungkin bisa lebih kita aktifkan sebagai media pendidikan, media sosialisasi untuk hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Terima kasih masukannya Mbak ya untuk ke depan. Tapi memang luar biasa. Dharma Wanita M Saleh ini banyak program kerja yang udah tertata dan tersusun. Ini juga dukungan dari seluruh staf juga ya, dari seluruh pejabat juga di lingkungan RSUD Dr. Muhammad Saleh. Tentunya ini tidak lepas dari dukungan masyarakat untuk bisa mengembangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat juga ya dalam pelayanan M Saleh ya, RSUD M Saleh. Terkait sama, kita balik lagi ke materi nih, terkait sama Hari Ibu nih. Nah, juga HUT Dharma Wanita. Sebenarnya Dharma Wanita ini yang keberapa ya, Dok ya? Yang ke-25. Yang ke-25. Kalau Hari Ibu ke-96 ya. Kalau Hari Ibu yang ke-96. Oke, di RSUD Dr. Muhammad Saleh sendiri apa aja nih aktivitasnya? Kita akan intip nih. Kegiatannya apa saja di dalam rangka memeriahkan HUT Dharma Wanita dan Hari Ibu dalam rangka Hari Ibu, Dok? Ya, dalam rangka hari ulang tahun Dharma Wanita yang ke-25 dan kebetulan juga kan bertepatan tanggal 7 Desember nih, HUT DWP. Kalau Hari Ibu 22 Desember sebagai efektivitas waktu dan kegiatan kita barengkan, dan kebetulan juga temanya sangat ini ya, saling berkaitan ya. Kalau tema HUT DWP yang ke-25 ini kan transformasi nih, menuju Indonesia. Transformasi sosial ya, peningkatan sumber daya manusia ya untuk pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. 2045. Ya. Kalau Hari Ibu, peringatan Hari Ibu tahun 2024 ini, perempuan berdaya Indonesia maju. Jadi masih berkaitan ya Mbak ya. Jadi kemarin kalau di M Saleh sendiri kami selenggarakan dengan kegiatan yaitu tadi lomba fashion show batik. Karena ini yang diikuti oleh seluruh anggota dan juga karyawati di lingkungan unit-unit di RSUD. Ini diselenggarakannya kapan nih, Dok? Kemarin sudah di hari Kamis, ya? Terus di rangkaian acaranya hari Kamis ada lomba fashion show batik ya, batik yang nggak harus mewah tapi elegan dan bisa digunakan sehari-hari, keserasian ya kemarin. Untuk karyawan sendiri dari kita untuk kita ya. Alhamdulillah antusias peserta 21 plus kalau dari ibu-ibu anggotanya ada hampir 20-an juga ya, sekitar 40 orang mengikuti ya. Kemudian lomba membuat kerajinan dari barang bekas. Jadi di bawah harga 50.000 memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah disulap menjadi barang yang cantik-cantik dan berdaya guna yang mungkin itu kemarin bisa bernilai lebih ya, bermanfaat juga bernilai uang ekonomis gitu. Ternyata ada sekitar 11 peserta dalam waktu kurang dari 1 jam bisa menyelesaikan hasil karyanya. Cantik, muncul sekali Mbak, jadi kita juga excited dengan hasilnya. Untuk jurinya sendiri didatangkan dari mana atau lingkup dalam? Ya, kebetulan di kami juga ada dari lingkup sendiri. Ada yang ahli kerajinan. Kita juga punya narasumber dan ahli-ahli juga kok Mbak di M Saleh. Ya. Dan hari ini tadi sebelum kita kesini kita membagikan karangan bunga, buket bunga ya ke ibu-ibu pasien di kelas 3
ibu-ibu di M Saleh ya, merawat inap. Jadi ke ibu bersalin sama bingkisan. Jadi ini rangkaian HUT-nya ya. Oke, mulai kemarin itu ada lomba-lomba. Ya. Hari ini tadi pembagian bingkisan dan buket bunga untuk ibu-ibu di rawat inap. Yang melahirkan gitu? Nggak harus melahirkan. Yang di kamar bersalin juga ya, dan juga ibu-ibu yang menunggu juga dirawat di ruang anak yang sebagai ibu yang menunggu bayinya. Luar biasa ya. Dan podcast ini. Karena memang kalau kita ngebahas ngomongin ibu gitu ya, ibu ini adalah sosok menurut dokter sendiri deh. Ibu ini siapa sih gitu? Sosok yang bagaimana sih? Dokter Maya aja dulu. Baik. Kalau dari saya, kalau ibu itu adalah figur yang merupakan yang utama di dalam rumah tangga ya, dikarenakan semuanya berawal dari ibu untuk ke anaknya, seperti itu ya. Mungkin di sini kalau misalnya kita membandingkan dengan peran ayah, mungkin peran ayah sebagai tulang punggung keluarga itu lebih kepada kekuatannya gitu ya. Tapi kalau ruh dalam keluarga itu pasti ibunya kan gitu ya. Kemudian untuk pendidikan pertama untuk anak-anaknya dalam masalah mungkin tumbuh kembang pada masa baru lahir sampai 1 tahun pertama, sampai masa keemasan 1000 hari pertama setelah kelahiran, seperti itu ya. Sebenarnya dihitungnya dari kehamilan ya. Iya, itu ibu pasti sangat berperan. Jadi kalau misalnya di sini ini ibunya ini tidak begitu berperan, mungkin karena ada sesuatu yang menghalangi, itu pasti ada kekurangan dalam anaknya gitu ya. Jadi yang memastikan kelengkapan dalam suatu keluarga, pertumbuhan, perkembangan anak adalah ibunya, seperti itu. Jadi peran ibu itu luar biasa dalam kesuksesan si anak ya. Ya. Nutrisi juga ASI-nya dari 2 tahun pertama. Dia ada di lahir ada di dunia, di kandungannya itu. Sudah mulai nih rasa cinta dan kasih sayang tumbuh nih. Mungkin sebelum adanya dia pun gitu ya, ada di rahim kita juga kita sudah menaruh cinta kita gitu ya dok ya. Iya. Oke. Kalau menurut dokter dia sendiri, ibu ini sosok yang seperti apa sih? Iya. Sosok yang tidak bisa digantikan. Betul banget dokter. Ya tadi ya, kalau semuanya bisa mungkin dikerjakan semua orang, tapi ada 3M itu katanya, nggak bisa digantikan oleh laki-laki. Apa Mbak? Mengandung, melahirkan, menyusui ya. Tapi dari makna itu sangat besar sekali persiapannya tadi ya. Calon-calon generasi mendatang kita itu sangat ditentukan dari seorang ibu ya. Ibu yang bahagia, ibu yang sehat akan melahirkan generasi-generasi yang lebih unggul, yang sehat. Baik sehat itu kalau menurut WHO kan sehat bukan hanya sekedar sehat fisik ya, tapi sehat fisik, psikis dan sosialnya. Nah, ini lebih akan dilahirkan outcome ini akan bisa dicapai jika seorang ibunya kualitasnya juga bagus sebenarnya. Makanya kita pencegahan stunting itu menjadi stunting itu kan perhatian utama, tapi dari hilirnya itu kan memang harus digarap semua, tidak hanya sekedar bayinya ya. Mulai dari tadi dikatakan 1000 hari pertama kehidupan itu itu mulai dari pembuahan, mulai dari dalam kandungan ya, saat ketemu sperma sama zigot ini harusnya dilingkupi, disambut dengan gembira, diberikan nutrisi dan cinta kasih, didoakan dengan baik. Itu 270 hari, 9 bulan dalam kandungan. Selebihnya 2 tahun itu adalah 1000 hari pertama kehidupan itu harusnya menjadi kualitas yang terpenting, yang menjadi masterpiece otak dan fisik anak ini dibawa terus sampai sana. Nah, itu yang perlu dijaga. Jadi caranya banyak lagi, bukan hanya saat hamil, prahamil sebenarnya. Calon-calon remaja putri kita, catin-catinnya itu harus disiapkan menjadi catin yang sehat, tidak anemia, tidak sakit-sakitan. Reproduksinya harus sehat, bertanggung jawab ya, tidak kehamilan yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, ini tugas bersama. Kalau menjadi tugas hanya wacana kesehatan, tugas dari medis
sangat berat sekali. Jadi perlu dukungan semua pihak. Makanya menjadi program nasional pencegahan stunting ini loh. Kamu mau nggak generasi mendatang 25 tahun ke depan dipimpin oleh generasi-generasi yang di bawah luar, mau dijajah lagi, atau generasi yang lebih unggul? Nah, ini menjadi PR kita bersama. Nah, grand strateginya stunting ini harus menjadi goal yang harus berhasil ya, maksud didukung semua pihak. Jadi agar generasi ke depan kita menjadi lebih unggul, Indonesia menjadi negara yang maju dan lebih hebat, seperti itu. Oke, jadi pada intinya nih, Mitra Suara Kota ya, dari hulu ke hilir. Maksudnya dari hulu itu sumbernya itu adalah seorang ibu ya. Iya. Kita persiapkan dari sekarang, mulai dari para gadis nih ya, untuk mempersiapkan diri sebagai calon ibu, harus menjaga diri dengan baik kayak gitu. Kemudian memperhatikan gizinya yang baik, ya pendidikannya yang baik juga gitu ya. Dan dukungan orang sekitar pastinya. Dan Mitra Suara Kota yang mau gabungan boleh aja, mau yang lainnya juga boleh ya, terkait materi kita Hari Ibu dan Dharma Wanita. Sebenarnya nggak melenceng sih kita ngobrolin terkait sama ibu calon pengantin. Ini masih saling sangkut pautnya itu masih erat banget ya dokter ya. Karena memang kita membahas seputar ibu. Dari mana sih kita lari? Dari ibu. Ibu dari mana? Dari ibunya. Ibunya dari ibunya lagi. Gitu kan. Benar kata dokter Maya, bahwasanya ibunya adalah jantungnya keluarga, nafasnya keluarga. Jadi kalau si ibu kurang berperan aktif, ya keluarganya nanti gimana ya, gitu, dengan tanda kutip ya, nanti akan mempengaruhi masa depan dari anak-anaknya, gitu ya. Kalau terkait stunting sendiri menurut ibu nih, karena ini kan masih sangkut paut nih, dokter dia tadi menyampaikan bahwasanya stunting ini juga akan mempengaruhi masa depan dari generasi-generasi penerus bangsa ini. Nggak mau dong bangsa ini dipimpin oleh orang-orang dari luar, nggak mau dong dijajah kayak gitu. Jadi persiapan diri dan pertahanan diri adalah membentuk pribadi atau ibu-ibu yang mampu menghasilkan atau mencetak generasi bangsa yang kualitasnya oke, gitu. Nah, stunting sendiri nih dokter, menurut dokter, yang kasus yang bagaimana sih yang sehingga ibu-ibu di Kota Probolinggo khususnya harus memperhatikan banget? Kalau perspektif orang-orang di luar sana nih, stunting itu adalah yang kerdil, yang pertumbuhannya gagal gitu. Itu termasuk stunting nggak sih dokter? Yang seperti apa sih sebenarnya stunting? Karena di luar sana banyak asumsi dan orang-orang itu banyak salah berpendapat. Baik, untuk stunting sendiri itu berasal dari kata stunted atau pendek seperti itu ya. Tapi untuk stunting sendiri di sini untuk definisinya dimaksudkan adalah pendek yang disebabkan oleh kelainan gizi kronis atau malnutrisi yang kronis gitu ya. Malnutrisinya ini disebabkan oleh karena asupan yang kurang, sehingga anaknya itu mungkin awalnya adalah wasted dulu ya, atau kurus dulu, atau oleh karena metabolisme tubuh yang sangat tinggi, oleh karena mungkin sakit-sakitan seperti itu, sehingga makannya banyak, nutrisinya cukup, tapi tetap untuk pembentukan dan pembentukan otot tubuhnya ini berkurang oleh karena metabolisme tubuhnya tinggi karena sakit gitu ya. Misalnya ada kelainan pada ususnya sehingga ususnya mungkin mengalami penyerapannya itu terganggu, itu contohnya biasanya diare terus menerus, atau mungkin kebersihannya kurang baik, pemilihan makanannya kurang baik, sehingga sering tadi namanya diare ataupun sakit yang berhubungan dengan pencernaan gitu ya, sehingga untuk ataupun penyakit kronis lainnya seperti penyakit jantung, penyakit asma yang terus-terusan tidak terkontrol pada anak-anak ya ini ya. Terus kemudian untuk mungkin kelainan genetik seperti tidak terbentuknya usus dengan baik gitu ya, sehingga untuk penyerapan nutrisi sendiri sangat terganggu, sehingga kemudian akan menyebabkan status gizinya ini menjadi gizi kurang awalnya ya.
Kemudian tidak teratasi dengan baik, tetap tidak bisa makan minum yang bisa mensupport pembentukan otot tubuhnya sehingga terjadilah gizi buruk. Kemudian dari gizi buruk ini lama-lama anaknya juga pendek seperti itu. Kalau stunting yang dimaksud di sini itu ya. Jadi pendek oleh karena malnutrisi kronis gitu ya. Kalau misalnya stunting sendiri oleh yang tidak disebabkan oleh gangguan nutrisi atau hormonal itu mungkin beda lagi gitu. Jadinya lebih ke gangguan nutrisi yang berlangsung lama. Jadi yang perlu diperhatikan ini ada sampai memang statusnya kurus ya, maksudnya ada pendek dan kurus dan gampang sakit itu loh Mbak yang cirinya stunting. Bukan kalau misalnya secara genetik dia pendek tapi sehat dan berprestasi itu enggak ya. Jadi ini karena stunting itu potensial genetik yang tadi karena itu. dia ada gangguan nutrisi yang kronis pasti dan metabolisme yang tinggi akibat sering sakit, akhirnya jatuh sakit dia nggak bisa lagi bentuk untuk otaknya, untuk pertumbuhan tumbuh kembangnya yang lain sehingga mengganggu tumbuh kembangnya. Nah, selama ini mungkin kita salah persepsi ya terkait sama apa itu stunting. Jadi kalau lihat anak pendek-pendek stunting ya. Tapi ya sebenarnya itu pun nggak harus nggak otomatis baru lahir aja, itu disiapkan saat hamil tadi ya. Nah, ibu-ibu yang calon faktor resiko apa yang bisa menjadikan anak stunting itu harus bisa dicegah sebenarnya. Makanya di 1000 hari ini harapannya ditekankan agar bisa dicegah dan dikoreksi, tidak berlangsung lama. Makanya sedini mungkin mendapatkan pelayanan dengan bagus, antenatal care terpadu ya. Kemudian kalau saat hamil harapannya ibu itu gadis-gadis dan ibu yang hamil ini tidak anemia. Dengan anemia itu resiko kurang darah ya, kurang sel darah merahnya. Resiko pertumbuhan janinnya terhambat, otomatis jadi ada gangguan pertumbuhan kan. Nanti resiko prematur juga. Kalau lahir dengan prematur, berat badan kurang dari 2500, resiko stuntingnya besar. Nah, itu dipersiapkan jatin, disiapkan saat kalau dia sudah hamil juga dikawal agar tidak menjadi hamil yang sakit gitu ya. Harusnya hamilnya sehat. Nah, ini jadi ya itu tadi mulai 1000 hari pertama itu 270 harinya disiapkan saat hamil ya. Pencegahan stunting itu bukan hanya lahir dikasih susu. Nah, saat mengandungnya ini juga harus dapat perhatian khusus gitu. Dan untuk koreksi optimal dari stunting memang di 1000 hari pertama itu ya masih bisa dikoreksi dan tadi, maksimal adalah 5 tahun. Karena kalau lebih dari 5 tahun untuk koreksinya ini ya sangat susah seperti itu ya, tetap diusahakan ya. Tapi kalau berhubungan dengan nutrisi dan intinya di sini nutrisi akan mendukung kecerdasan anak dan untuk tumbuh kembang yang optimal. Sehingga kalau misalnya lebih dari 5 tahun, di mana untuk pertumbuhan otak maksimal kan sampai 8 tahun ya Dok ya. Itu juga akan sangat diperankan oleh 5 tahun sebelumnya itu, sebelum yang lebih dari 5 tahun ini tercapai dengan optimal. Maka kalau lebih dari 5 tahun ya jangan sampai, intinya seperti itu. Sedini mungkin untuk stunting, gizi kurang, gizi buruk harus di 1000 hari pertama dan sebelum 5 tahun itu koreksinya. Gitu nih, yang punya baby yang punya anak balita ya Dok ya. Sebelum lebih dari 5 tahun segera dikoreksi. Mungkin ada perlu ada konsultasi, bisa datang ke RSUD Dr. Muhammad Saleh ya Dok ya. Untuk konsultasi tumbuh kembang. Bagaimana nih anak saya, apa termasuk stunting nggak sih? Kalau emang ada status stunting gitu ya, nanti bisa dikonsultasikan sama dokter anak ya. Buka untuk polinya dokter anak setiap hari apa saja? Untuk poli anak di RSUD M Saleh ini hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Untuk sementara untuk Kamis tidak ada. Dari ada untuk ini subspesialis gastrohepatologi. Hari Kamis dengan Dokter Novi hari Kamis. Jadi bisa konsultasi ya dari pukul berapa hingga pukul berapa? Dari pukul 9 sampai jam 1 siang. Jadi bisa konsultasi ya Mitra Suara Kota yang mau tanya-tanya yang terkait sama tumbuh kembangnya anaknya gitu ya. Karena jangan sampai deh terlewat tumbuh kembang anak kita. Kita harus tahu, paham bener ya
generasi penerus bangsa ya, calon-calon presiden kita gitu kan Dok ya. Iya. Betul Oke. sekali. Karena peran ibu itu penting banget ya dalam mencetak generasi bangsa. Nah, oke mitra suara kota mau tanya-tanya dari kolom komentar Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh. Saya yakin banget berarti para ibu-ibu di Kota Probolinggo khususnya udah paham banget nih dokter ya, harus bagaimana calon pengantin nanti berlaku gitu ya, supaya nanti pas punya anak udah tahu, udah paham, udah bener gitu. Karena ini masih terkait sama Hari Ibu, saya masih pengen banget bertanya-tanya banyak banget sama beliau berdua karena memang beliau mampu akan menjawabnya gitu. Saya ke dokter dia. Dokter yang harus dipersiapkan selain tadi calon-calon pengantin atau anak-anak gadis ini selain mempersiapkan diri sebelum nikah ya, pranikah gitu dok. Ini yang perlu disiapkan apa? Ada sesuatu vitamin atau apa sih dok yang harus dikonsumsi atau harus dimasukkan dalam tubuh kita sehingga nanti siap untuk membuahi nantinya. Membuahi katanya. Siap hamil, itu jadi calon ibu ya. Siap Siap jadi. Iya baik, jadi ini masuk ke arah kesehatan reproduksi. Ya. Jadi untuk ini khusus untuk Hari Ibu kita ke Catin ya perempuan. Jadi undang-undang pernikahan ya, ini harapannya sih siap nikah secara mental dan fisik. Nah, itu 19 tahun sekarang. 19 tahun ya mitra suara kota. Ya, jadi kalau yang 18 tahun masih anak ya statusnya. Masih anak sesuai dengan Iya. kandungan ya dok ya. Ya, betul. Jadi harapannya bukan sekedar siap fisik, sudah menstruasi itu sudah bisa dibuahi Mbak ya, tapi secara organ anatomisnya sendiri itu memang belum layak untuk hamil. Resiko kalau kehamilan remaja karena rongga rahimnya itu strukturnya memang berbeda, lebih kecil, jadi resiko prematur, belum cukup bulan, belum aterem lahir. Akhirnya nanti berat badannya Bu Maya bingung ya nanti ya. Bayi-bayi prematur tuh organ parunya belum siap lahir. Jadi begitu ngembang dikit cower, habis itu lengket alveolinya. Jadi perlu dipakai alat bantu napas ya. Nah itu nanti kalau oksigenasi ke paru, ke otak, jantungnya berkurang, artinya dia hipoksia otak, sel-sel otaknya nggak berkembang optimal. Nah selain bayinya kecil, sakit-sakitan, organ yang lain belum siap. Nah otaknya juga nggak bisa berkembang optimal kan, artinya kecerdasan berkurang juga. Nah ini resiko stunting seperti itu. Jadi hindari pernikahan dini ya. Kemudian usahakan gizi yang seimbang, gizi yang bagus. Nah anak-anak ini mirip-miripnya kayak Blackpink semua ya. Jadi yang lalu Barbie. Nah seperti itu mungkin ya. Jadi makanannya tidak gizi seimbang. Terus kemudian pingin fast food, makanan kekinian itu kita lihat sekarang apa? Banyak banget. Coba Mbak bisa sebutin. Aduh gimana ya? Bukan, kayak jenis kan kan jenisnya kebanyakan tepung-tepung ya, tepung goreng, tepung dia bahkan nggak ada sayur, nggak ada ini tepung kan. Nah itu jadi kurang seimbang. Akibatnya banyak yang anemia. Belum lagi dia menstruasi itu dianggap normal tanpa asupan sayur sebagai zat tambah besi ya, sel darah merahnya rendah, menstruasi berlebihan, enggak minum asupan tambah darah. Makanya Dinkes kita juga bekerja sama di puskesmas, di sekolah-sekolah diberikan tablet tambah darah, itu jangan dibuang, diminum ya. Iya. Ini akan bermanfaat nantinya. Sebagai persiapan tidak anemia ya. Kemudian yang kedua, gizi seimbang, tablet tambah besi, tablet tambah darah saat menstruasi. Kemudian hindari penyakit-penyakit menular seksual, misalnya ya. Jadi ini sekarang juga maraknya internet seperti itu. Harapannya sih bisa bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya, ya. Kemudian, alhamdulillah kita sudah disupport pemerintah untuk pencegahan penyakit menular seksual dalam hal ini kanker serviks ya. Nah, ada vaksinasi. CA serviks ya, untuk gadis-gadis 10 tahun, untuk anak SD kelas 5, kelas 6. Itu dalam bentuk apa dulu? Vaksin suntikan, vaksin. vaksin. Mereka yang sebelum pernikahan cukup diberikan 1-2 dosis ya, 2 kali suntikan untuk pencegahan kanker serviks ya. Karena cukup banyak juga kita pernah sampai gawat darurat kanker serviks. Itu kan kalau
sudah jatuh ke arah kanker, pengobatannya lama, butuh biaya yang sangat besar. Nah, kita lebih fokus ke pencegahan ya, selain pola hidup yang bersih, kemudian reproduksi hubungan seksual yang bertanggung jawab dan vaksinasi untuk pencegahan primernya. Seperti itu. Kemudian tadi tablet tambah darah, gizi yang cukup, pernikahan yang tidak sesuai dengan usia ya. Kemudian pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum menikah. Harapannya seperti itu. Berdua datang ya. Harapannya di puskesmas itu ada layanan catin ya. Jadi mereka akan mendapatkan penyuluhan, kemudian pemeriksaan kesehatan dari anamnesis, dari wawancara, itu dicari faktor-faktor resiko, apa ada penyakit bawaan. Nah, kalau misalnya ketemu ini ada yang namanya penyakit genetik seperti thalassemia, hemofili itu sangat, kalau yang itu ke thalassemia mayor ya akan berdampak ke kehidupannya selanjutnya ya. Dia kalau pas hamil pasti akan anemia terus sampai membutuhkan transfusi masif ya, sampai akhirnya mengganggu organ ginjal, organ liarnya. Nah, ini ada screening penyakit genetik yang bisa dilakukan pemeriksaan di puskesmas seperti itu. Jadi memang harus persiapkan sejak dini 3 bulan. 3 Ya. bulan ini kan masa Harapannya bisa dikoreksi ya, dilakukan ya. Kalau memang ada sesuatu yang nulis gitu yang harus segera diselesaikan gitu, kalau waktu 3 bulan udah rampung ya insya Allah hidupnya, jadi bisa melakukan itu. Ada persiapan ya. Iya. Ini kok malah selamat malam ya? Termasuk nanti imunisasi CTT ya, anti tetanus. Ini sebelum menikah ya dok ya? Ya. Ya, untuk sebelum hubungan seksual ya. Anak-anak kelas 5 itu kan umur berapa? 11 10 ya. 11 tahun. Ini sudah dilakukan sejak tahun itu? Yang untuk Ya, itu dinkes ya. Ya, mungkin sudah 3 tahun ya. Dokter, ini ada tensi yang masuk. Mungkin ini mau ngetiknya selamat pagi, kok selamat malam ya. Baru bangun tidur ya. Betul, bangun tidur langsung ngechat ya. Karena tahu narasumber kita cantik pagi hari ini ya. Selamat malam Bu Dokter, saya ngomongin selamat pagi atau selamat siang aja ya. Selamat siang Bu Dokter. Ini dari Caca mau nanya, kenapa di Probolinggo itu kebanyakan dokter yang sudah berumur yang menerangkan apa tidak ada dokter muda seperti yang kota-kota lain? Maksudnya gimana ya? Gitu. Di mana itu maksudnya, Pak? Gimana maksudnya nih? Minta ya dokter yang muda-muda kita. Jangan salah ya. Kelamaan Belum ketemu dokter Maya. Belum ketemu dia nih. Gimana sih gitu ya. Jadi ini jawab pertanyaannya apa? Kayaknya muda-muda. Kan? Tenang aja, nanti akan bermunculan dokter-dokter muda. Nah, ini dimulai dari ibu-ibu juga ya. Karena dari ibu-ibu nanti kalau ibu-ibunya udah paham dan ngerti terkait sama informasi ini, udah pasti ya dok ya, nanti akan memunculkan dokter-dokter muda gitu ya. Betul ya dok ya. Gitu, dimulai dari dokter dimulai dari ibu. Nah, sosok seorang ibu ini memang tidak tergantikan sekali ya. Taman pendidikan pertama ini adalah seorang ibu dan keluarga. Dari seorang ibu muncullah presiden yang luar biasa. Dari seorang ibu muncullah dokter-dokter yang luar biasa. Dari seorang ibu muncullah insinyur yang luar biasa. Pokoknya ibu itu peranannya penting banget ya. Dokter, karena ini waktu juga udah mepet nih. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan terkait sama Hari Ibu dan Dharma Wanita. Pokoknya wanita aja hari ini dokter. Silakan dokter Maya. Silakan. Untuk berkaitan dengan Hari Ibu dan Dharma Wanita ini, mungkin di sini kita harus betapa pentingnya peran seorang wanita dalam kehidupan ini. Wanita ini yang kemudian akan mendidik seorang wanita dan seorang laki-laki, ataupun banyak anak wanita dan banyak anak laki-laki yang kemudian akan menyambut keberhasilan dan kesuksesannya di kemudian hari. Sehingga untuk menjadi wanita ini kita harus yang memvisualisasikan, mengamalkan apa yang
kepintaran kita, kemampuan kita, peran kita ini harus sangat bermanfaat untuk anak-anak kita dan lingkungan kita, dan kita ini adalah contoh tauladan untuk anak dan lingkungan kita. Jadi saya harapkan mungkin untuk kita sendiri, untuk ibu-ibu, untuk wanita yang mendengarkan di podcast ini, semoga untuk wanita-wanita ini menjadi tauladan dan contoh yang baik, sehingga bisa menjadi contoh untuk generasi muda yang lebih baik lagi. Dikarenakan ya lingkungan kita untuk saat ini mungkin untuk contoh itu sangat banyak yang berada di infotainment, kemudian di internet yang banyak tidak bertanggung jawab. Jadi kita menjadi contoh untuk tontonan yang baik. Mungkin kita membantu screening dan pemilihan tontonan untuk anak-anak kita. Kita juga harus menjadi contoh untuk pembatasan handphone dan mungkin akses yang terlalu bebas untuk anak kita sesuai usianya dan sesuai kemampuan berpikir anak kita, sehingga anak kita untuk kemudian harinya bisa lebih bertanggung jawab dalam mungkin untuk menjadi anak yang lebih baik, mungkin yang lebih bertanggung jawab dan menjadi contoh untuk sekitarnya juga. Ini agak susah ya, dikarenakan memang sekarang ini kita banyak yang bekerja juga, sehingga waktu untuk keluarga kita itu juga ada keterbatasan, sehingga mungkin ya di sini sebagai wanita bekerja dan ibu rumah tangga, kita harus menjadi yang kuat dan bertanggung jawab untuk anak kita lebih baik lagi. Terima kasih. Benar banget ya, Mitra Suara Kota. Akses dunia maya itu luar biasa mempengaruhi ya. Tapi dengan adanya kita sebagai ibu perkuat bentengnya kita harus tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tonton, mereka dengar. Kita memang harus waspada dan harus tahu ya dok ya. Betul sekali. Oke. Dari dokter Maya saya ke dokter Dia. Dokter Dia mungkin ada pesan yang disampaikan kepada para ibu di Kota Probolinggo khususnya. Iya. Baik, menutup acara kita hari ini ya, saya sampaikan selamat Hari Ibu. Terima kasih sudah menjadi ibu-ibu yang hebat. Harapannya tetap sehat, kuat di pundak kita. Ini bebannya cukup berat ya. Kita dituntut menjadi ibu, menjadi istri dari suami kita, juga menjadi anggota masyarakat, menjadi profesional juga. Sangat banyak perannya, tapi saya yakin perempuan itu adalah makhluk terkuat ya di dunia. Insya Allah dengan harus tiap hari mengafirmasi diri sendiri, saya hebat, bersyukur tiap hari ini diberikan kodrat menjadi perempuan ya, karena surga di bawah telapak kaki seorang perempuan. Kita diberikan kemuliaan itu, tanggung jawab itu juga besar, tapi juga itu adalah privilege yang istimewa. Mudah-mudahan kita senantiasa minta doa ya, selalu untuk kuat menjalani peran ini semua. Ya, jadi dengan afirmasi pada diri kita sendiri, kemudian dukungan dari support system di lingkungan kita, kemudian kita juga memberikan manfaat ke semuanya sekeliling kita, insya Allah akan dimudahkan Mbak. Itu semua. Amin. Ya, selamat Hari Ibu, kita adalah wanita-wanita yang hebat. Wanita kuat. Iya. Amin. Oke, terima kasih Dokter Dia, Dokter Maya, luar biasa informasi support system ya dari beliau berdua yang para ibu hebat yang sudah mampu berjuang hingga saat ini ya, mampu memberikan contoh, mampu memberikan informasi yang luar biasa. Semoga saja inspirasi yang beliau berdua sampaikan hari ini bisa menginspirasi kita juga untuk bersama-sama membangun bangsa ini, memajukan bangsa ini dari diri kita, dari tangan kita, melalui generasi-generasi penerus bangsa. Oke, selamat menjalankan tugas kembali Ibu Dokter. Terima kasih Mbak. Oke Mitra Suara Kota, itu tadi bincang-bincang kita terkait sama HUT Dharma Wanita dan juga Hari Ibu tahun 2024.
Bagaimana mitra suara kota, seru nggak sih? Kalau Anda masih perlu informasi yang semacam ini, Anda bisa putar ulang live-nya di Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh. Kalau mau tanya-tanya nggak bisa, udah ya. Tadi kan Tinggal katanya komen. sih, kan ya? Boleh kan tinggal komen. Oke, dan kemana-mana mitra suara kota masih bersama 101,7 Radio Suara Kota FM. Tidak.